Ketua PMI Kota Semarang, Awal Prasetyo mengatakan, masyarakat Kota Semarang tidak perlu khawatir dengan ketersediaan stok darah di Kota Semarang sebab selalu melimpah. Menurutnya, semangat berbagi warga Kota Semarang sangat tinggi. Kini, generasi muda tidak mau ketinggalan dan tahun ini tercatat ada sekitar 1.000 donor darah sukarela usia 17 tahun di Kota Semarang yang sudah berpartisipasi mendonorkan darahnya. Bahkan, pihaknya optimis hingga akhir tahun, donor darah sukarela muda ini bisa mencapai sekitar 1.500 orang. Upaya untuk terus menarik generasi muda agar bersedia mendonorkan darahnya, yakni dengan memberi contoh. Namun pendonor juga harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti kesehatan jasmani dan rohani. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, bersama dengan kami dalam program Sapa Nusantara, dan kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan persiapan PMI Kota Semarang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Tentunya Natal dan Tahun Baru memang salah satu event yang memang selalu ditunggu-tunggu. Kemudian bagaimana persiapan PMI Kota Semarang dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini? Untuk mengetahui lebih jelas, langsung saja kita berbincang dengan Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Semarang, Ibu Dokter Ayu. Apa kabar ini, Ibu Dokter? Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya, Bu Ayu? Alhamdulillah. Oke. eh, Bu Ayu, Dokter Ayu, kita mau nanya terkait dengan ini. Persiapan PMI Kota Semarang jelang Natal dan Tahun Baru. Ini persiapannya sampai saat ini bagaimana nih? Terima kasih sebelumnya sudah dikasih kesempatan bagi kami bahwa persiapan sudah kami rancang sedemikian rupa sehingga untuk menyambut liburan panjang Natal sampai dengan tahun baru nanti, insya Allah akan tetap bisa melayani semua permintaan darah khususnya di Kota Semarang dan sekitarnya. Oke. Kalau kita lihat periode libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru tahun ini dibandingkan tahun kemarin, ini persiapannya apakah berbeda atau ada persiapan lebih spesifik lagi nih, Dok? Ya, jujur kami ada beberapa hal yang memang akan kami lakukan untuk tetap mengamankan stok kami, di mana karena ada libur panjang bersamaan dengan beberapa hari besar, yaitu Natal dan Tahun Baru tentunya di tanggal 25 dan tanggal 1 Januari nanti, insya Allah kita akan mengadakan sebuah event, di mana kita mengundang para pendonor untuk datang langsung ke UDD PMI Kota Semarang. Insya Allah kita akan memberikan tambahan souvenir sehingga stok yang merupakan target kita supaya tetap aman itu terjaga atau tetap aman. Oke. Sejauh ini di bulan Desember ini stoknya bagaimana nih, Dok? Ya, alhamdulillah stoknya aman. Bahkan kami pun tidak hanya bisa memenuhi permintaan darah dari seluruh rumah sakit ataupun pelayanan transfusi darah di Kota Semarang dan sekitarnya, tapi kami juga bisa membantu pemerintah dalam penyediaan plasma untuk fraction. Nah, kalau kita lihat ini paling banyak donor golongan darah apa ini, Dok, yang ada di PMI Kota Semarang? Ya, sebenarnya untuk pendonornya sendiri, kami biasanya tetap yang jadi favorit adalah golongan darah O, Bu. Oh ya. Disusul dengan golongan darah B, dan yang paling terakhir itu golongan darah AB. Tapi ini pun sejalan atau presisi dengan permintaan darah yang masuk sesuai dengan memang pendonornya. Bahwa permintaan darah terbanyak yaitu disusul B, dan yang paling terakhir urutannya adalah golongan. Oke. Dok, kalau kita lihat ini selama ini apakah dari PMI Kota Semarang sendiri pernah sampai kekurangan stok darah gitu, Dok? Alhamdulillah selama ini kami tidak pernah kekurangan stok darah. Bahkan mulai tahun 2024 kami tidak pernah lagi ada yang namanya donor pengganti. Tahu semua donor di kami adalah donor sukarela. Datang dan memang suka dan rela mendonorkan darahnya, bukan pengganti dari keluarganya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Karena memang kita semua tahu kualitas darahnya pasti berbeda ya Bu ya.
dengan yang memang sudah mempersiapkan untuk berdonor daripada yang memang pengganti dalam tanda kutip dipaksa atau terpaksa untuk berdonor. Oke, berarti untuk menjadi donor darah ini pastinya ada syarat-syarat tersendiri ya dok ya. Tidak semua orang pasti bisa jadi pendonor. Meskipun banyak nih sebenarnya peminatnya masyarakat untuk menjadi pendonor. Apalagi ini selain juga bisa menjaga kesehatan kita sendiri sebagai pendonor, namun juga bisa membantu terhadap sesama. Ini syarat-syarat khususnya apa aja nih dok? Jadi untuk pendonor sendiri, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya berterima kasih dulu nih untuk warga Kota Semarang khususnya karena tetap setia berdonor di UDDPMI Kota Semarang sehingga kami terus bisa memenuhi permintaan darah dari seluruh peminta darah di Kota Semarang dan sekitar. Untuk syaratnya sendiri sebenarnya untuk yang pertama kali donor maupun berulang itu tidak jauh berbeda. Yang pertama tentunya keadaan umum atau kesehatannya dinyatakan sehat. Berarti sekarang sehat, tidak ada keluhan apapun, dan tidak ada riwayat penyakit apapun. Untuk nantinya, apabila bisa berdonor, nanti akan ada beberapa pemeriksaan. Selain yang pertama, anamnesa, di situ nanti ada beberapa pertanyaan yang menyangkut bisa tidaknya dia berdonor. Contohnya, apakah tidurnya cukup? Nah, untuk memang bisa berdonor minimal 5 jam tidur dalam sehari semalam, tentunya yang paling berkualitas adalah tidur malam, itu kami anjurkan. Apabila kurang dari itu, makanya kita melihat dari aspek. Selain itu nantinya setelah ada tidaknya riwayat penyakit, ada tidaknya hal-hal yang memang nantinya beresiko untuk berdonor, apabila sudah terlewati atau lolos, setelah itu ada pemeriksaan HB. Dari HB ini atau hemoglobin ini minimal 12,5 baru bisa berdonor. Setelah itu baru ada pemeriksaan dokter. Dari dokter nanti ditanyakan kembali, dieksplor kembali dari pertanyaan anamnesa yang sudah diisi. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti lumayan juga ya dok, tidak asal langsung kita, dok saya mau jadi pendonor langsung gini, enggak ya, karena kan ada juga masyarakat yang antusiasnya besar, tapi ternyata setelah melalui proses tersebut mungkin ada juga yang tidak lolos seleksi itu. Kemudian dok, terkait dengan stok darah yang ada di PMI ini maksimal disimpannya berapa lama sih dok? Kasih. Jadi untuk UDD PMI Kota Semarang itu ada beberapa jenis komponen darah. Komponen darah yang selayaknya atau banyak orang tahu itu sel darah merah. Itu di situ ada VRC, di mana hidupnya itu 35 hari. Jadi kami simpan selama 35 hari. Di mana untuk pelayanan sendiri kami mengutamakan kurang dari 12 hari itu pasti sudah tersalurkan. Karena kita mengutamakan kualitas. Untuk itu, untuk komponen darah yang lain seperti trombosit yang biasanya dibutuhkan untuk DHF atau DB itu hanya 5 hari. Jadi kita menyesuaikan dari masa hidup dari masing-masing sel darah. Berarti ada waktunya tersendiri. Ya. Udah kita akan bahas terkait dengan tadi ada hal yang menarik yaitu bagi para pendonor akan ada event dari PMI Kota Semarang itu memberikan apa tadi dok? Gift ya. Kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Sapa Nusantara. Dok, tadi sudah disampaikan di segmen pertama bahwa di persiapan jelang Natal dan Tahun Baru ini PMI Kota Semarang juga ada event yaitu bagi pendonor darah yang akan mendapatkan gift. Ini seperti apa sih dok? Menarik sekali nih. Terima kasih. Jadi sebelumnya ini adalah bentuk apresiasi kita bahwa berbondong-bondong semuanya pendonor, baik itu warga Kota Semarang maupun sekitarnya yang merupakan pendonor setia kami, pendonor rutin kami mengadakan suatu event di mana kami memberikan sebuah bingkisan tambahan untuk di tanggal 25 Desember dalam rangka Hari Natal dan 1 Januari dalam tahun baru.
Tentunya nanti ada berupa sembako, kaos, dan Oke. Dok, itu berarti tanggal 25 sampai tanggal 1 atau 25 dan tanggal 1 aja? untuk souvenirnya sebenarnya kan kita berikan untuk pendonor setiap kali didonor. Tapi ini ada tambahan souvenir. Kalau untuk yang diberikan utamanya itu kan pengganti atau sebagai apresiasi Iya. setiap kali donor. Ini kita ada tambahan di tanggal 25 dan tanggal 1. Oke, jadi tadi perayaan Natal dan Tahun Baru ya, Dok ya, pas di hari itu. Oke, berarti ini PMI bagi pemirsa sekalian yang ingin berkontribusi mendonorkan darahnya, meskipun tanggal merah tetap buka PMI Kota Semarang. Ya. Kami siap buka setiap hari, tidak ada libur, mulai dari jam setengah 8 pagi sampai dengan jam setengah 9 malam untuk pendaftaran, untuk pelayanannya sesuai dengan selesai. Oke, Dok, kalau kita lihat perkembangan beberapa waktu lalu kan pernah kita lihat juga ada ini yang keliling itu, Dok. Apakah Desember ini jelang Natal dan Tahun Baru juga tetap ada nih, Dok? Ya, jadi kalau di kami mobile unit, di mana unit donor darah yang mobile keliling. Kami menjemput bola, kami yang mengadakan donor di tempat yang memang pihak-pihak atau instansi yang memang membutuhkan kami hadir langsung untuk bisa mengadakan kegiatan. Ini tetap berlangsung, tetap berlanjut, bahkan untuk di bulan Desember ini, terutama paling banyak di tempat ibadah yang non-muslim, Nasrani tentunya, yang pastinya dibarengkan atau dirangkaikan dengan perayaan. Oke. Berarti ini masih ada di kalau di Semarang sendiri ada berapa titik nih, Dok, kalau yang mobile ini? Jadi kalau untuk mobile unit kami setiap harinya ada 3 sampai 5 tempat, di mana ada yang menggunakan ruangan, ada yang bis, ada yang elok kita, dan semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi dan bis. Oke. Ini kita juga menginformasikan kebanyakan kan sekarang anak-anak Gen Z juga banyak yang menjadi pendonor ya, Dok ya. Karena Ya, pola betul hidup sekali. yang mulai sehat nih. Ya. Sebenarnya itu program kami dari 2024, di mana kami tidak hanya regenerasi untuk pendonor-pendonor baru, kita coba promosikan, kita coba tarik para Gen Z ini untuk mau berdonor. Alhamdulillah itu berlanjut dan memang di Natal ini, Natal dan Tahun Baru ini mungkin sedikit berkurang karena memang libur dan lain sebagainya, maka kita bekerja samanya bergeser. Yang tadinya mungkin kita rutin di tempat-tempat pendidikan seperti SMA atau perkuliahan atau kampus, ya. Kita bergeser ke permintaannya pas di tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Oke, Dok, selama ini apakah ada kendala PMI Kota Semarang dalam mendapatkan stok darah? Alhamdulillah dengan pendonor yang jumlahnya luar biasa dan antusias, selama ini kami dapat memenuhi permintaan darah di Kota Semarang dan sekitar. Oke, Alhamdulillah nih ya, Dok ya, karena kalau kita lihat ini kan semakin hari ini masyarakat kesadarannya untuk berbagi kebaikan pada sesama melalui PMI dengan mendonorkan darahnya itu semakin banyak. Kemudian juga semakin banyak masyarakat yang paham akan kesehatan sehingga dengan pola hidup yang sehat mereka juga mendonorkan darahnya. Karena kalau tadi disampaikan oleh Dokter Ayu untuk menjadi donor darah ini sebenarnya ada beberapa ini kualifikasi, ada syarat-syaratnya. Tidak semua langsung bisa ya, Dok ya. Oke, kalau saat ini sejauh mana PMI Kota Semarang ini menggandeng instansi-instansi atau kerjasama dengan pihak lain dalam eh, donor darah ini, Dok? Jadi untuk khusus Gen Z sendiri, syarat kami kan minimal 17 tahun untuk bisa berdonor. Dari situ, maka kami bekerja sama dengan seluruh sivitas pendidikan
mulai dari SMA, yaitu dari muridnya sendiri plus gurunya dan perguruan tinggi. Selain itu kami juga menggandeng para pengajar. Jadi walaupun di SD muridnya belum bisa berdonor, gurunya kita ajak untuk berdonor. Lalu yang berikutnya untuk instansi, kami rutin di instansi, hampir semua instansi di Kota Semarang, khususnya pada saat HUT atau hari ulang tahun dari instansi tersebut, dan ada banyak pula yang sudah merutinkan selama 3 bulan sekali. Kami juga masuk ke pabrik atau pelayanan masyarakat yang lain yang memang kita dari mereka untuk mereka, bahwa kita hanya membantu untuk mengolah, menyediakan komponen darah yang memang dibutuhkan kembali lagi kepada masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya yang. Oke, Dok, kalau kita lihat ini musim liburan. Nanti kan tanggal 20-an nih sudah mulai libur sekolah, libur kuliah, kemudian juga libur Natal dan Tahun Baru sudah mulai banyak yang cuti. Ini apakah lebih banyak eh, masyarakat yang berkontribusi pada saat liburan atau masyarakat yang seperti biasa weekly aja tidak liburan tetap stok darah melimpah? Alhamdulillah untuk pendonor ke kantor UDD sendiri itu sudah mencakup hampir 30% dari seluruh total donasi yang kita terima. Ditambah dengan mobil unit kita yang memang tetap berjalan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh tempat ibadah yang khususnya menyambut Natal, karena hampir semua tempat ibadah yang menyambut Natal itu bekerja sama dengan kami dalam hal kemanusiaan, yaitu mengadakan kegiatan donor darah, sehingga kami memang sampai saat ini tidak kesulitan untuk memenuhi permintaan darah. Oke, terima kasih Dokter Ayu. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada bersama dengan kami dalam Sapa Nusantara yaitu persiapan PMI Kota Semarang jelang Natal dan Tahun Baru. Jika tadi kita sudah ngobrol banyak, berbincang banyak dengan Dokter Ayu terkait dengan persiapan PMI Kota Semarang terkait dengan donor darah, kemudian event PMI Kota Semarang terkait dengan donor darah, kemudian gerakan untuk Gen Z ini lebih peduli untuk menjadi pendonor bagi sesama selain sehat ini juga berbagi terhadap sesama dapat pahala pastinya. Dan tadi juga disampaikan oleh Dokter Ayu juga dapat gift khusus di tanggal 25 dan tanggal 1. Dan tadi juga disampaikan oleh Dokter Ayu, apakah PMI ini setahu masyarakat ini kan PMI adalah terkait dengan donor darah. Apakah ini cuma donor darah aja atau lebih luas lagi ini, Dok? Sebenarnya selama ini yang dikenal PMI itu ya donor darah itu ya Bu. Padahal PMI sendiri tidak hanya pelayanan donor darah atau pelayanan pemenuhan permintaan darah, tapi juga ada pelayanan-pelayanan lain yang pastinya di jalan, setiap ada kejadian yang memang tidak diinginkan seperti bencana dan lain sebagainya, PMI selalu hadir di situ. Oleh karena itu, untuk PMI Kota Semarang sendiri hadir tidak hanya dengan kegiatan atau pelayanan donor darah, tapi juga ada pelayanan-pelayanan lain. Saya mohon izin Ibu nanti mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Bapak Danang selaku Kepala Bagian Pelayanan Pasien, di mana di sini menitikberatkan kepada pelayanan masyarakat. Jadi tidak hanya nanti membantu ambulan di pasien-pasien yang memang membutuhkan, tapi juga ada apabila ada kegiatan bencana dan lain sebagainya, nanti beliau ahlinya di situ dan beliau yang menguasai. Oke, siap. Matur suwun, Dokter Ayu sudah menemani kami dari segmen 1, segmen 2 memberikan informasi yang berharga buat kami. Assalamualaikum, Pak Danang. Waalaikumsalam, selamat siang. Saya Lia Pak dari Kompas TV yang tadi sudah berbincang.
Pak Danang mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa sekalian. Ini kan masih banyak pemirsa yang pahamnya PMI adalah terkait dengan donor darah. Padahal tadi sudah disepil oleh Dr. Ayu. PMI itu luas jangkauannya dan tidak hanya sekedar donor darah saja. Monggo silakan nih Pak. Iya, memang sebagian masyarakat tentunya tahunya Palang Merah Indonesia itu donor darah. Ya. Sebenarnya PMI itu bukan tentang donor darah saja, tapi PMI itu juga tugas pokoknya salah satunya juga terkait dengan kebencanaan. Kebencanaan di situ juga meliputi mulai dari persiapan pada saat terjadinya bencana, bahkan sampai setelah terjadinya bencana. Hal itu juga terkait juga untuk pembinaan relawan. Jadi di PMI itu kita punya relawan-relawan yang siap bertugas, siap ditugaskan jika terjadi suatu bencana. Oke, untuk persiapan jelang Natal dan Tahun Baru ini, apakah PMI Kota Semarang dengan Pak Danang pastinya, apakah juga ada posko tersendiri nih Pak jelang Natal dan Tahun Baru? Ya, untuk PMI, khususnya PMI Kota Semarang ya, Kota Semarang kita ada posko mobile. Jadi untuk di libur panjang nih ya di tanggal 25 dan di tahun baru ini PMI kita ada layanan ambulan mobile. Jadi kita ke tempat-tempat keramaian gitu ya. Jadi tempat-tempat keramaian yang memungkinkan jika terjadi keadaan darurat, jadi bisa siap. Meskipun itu juga kita juga ada pos 24 ya, nama kita ada pos 24, ini adalah pos layanan 24 jam berupa layanan ada kesiapsiagaan bencana, layanan untuk ambulan gawat darurat, untuk juga ada layanan untuk ambulan jenazah dan layanan untuk terkait dengan kebencanaan. Pak Danang berarti untuk yang PMI selain hotline tadi yang 112, apakah ada aplikasi khusus dari PMI bagi masyarakat untuk memudahkan dalam memberikan eh, laporan atau informasi terkait kejadian? Ya, jadi dari PMI Pusat itu ada sebuah aplikasi, yang aplikasi ini nantinya akan mempermudahkan masyarakat jika terjadi keadaan darurat. Ya, aplikasi ini namanya aplikasi pertolongan pertama Palang Merah. Ya, nanti bisa diakses melalui Store. Jadi aplikasi ini nantinya akan mempermudahkan masyarakat jika terjadi keadaan darurat. Di situ berisi tentang panduan jika terjadi keadaan darurat, pertolongan pertamanya bagaimana. Terus berikutnya ada kalau ingin menguji teman-teman, saya bisa nggak ya untuk melakukan pertolongan, itu ada kuisnya juga. Jadi harapannya dengan aplikasi ini yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, nantinya akan mempermudah masyarakat jika terjadi ada keadaan-keadaan darurat. Oke, dan ini memang salah satu manfaat dari kecanggihan teknologi ya Pak ya. Dengan kecanggihan teknologi, semua masyarakat sudah menggunakan HP, kemudian bisa tinggal mendownload aplikasi tersebut dan jaga-jaga. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Danang? Oke, kami jadi prinsipnya PMI selalu bantu. Oke. Terima kasih Pak Danang atas waktunya. Semoga informasi yang disampaikan bisa menjadi informasi yang berharga bagi kita semua. Saya Farida Amalia, pamit undur diri. Kompas TV, independen, terpercaya. Matur suwun Pak Danang.